Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome to my channel Tari Setya. How is your day? Hopefully everything is gonna be well. In the previous, you have learned about explanation text. And how is the lesson? Have you got any problems while learning this material? And to remind that, you have to see this video of explanation text. Nah, hari ini saya akan membahas soal-soal explanation text. Mudah-mudahan bisa membantu kalian yang sedang menghadapi ulangan harian. Nah, seperti biasa, sebelum kita bahas materi ini, jangan lupa subscribe, like, and share. Nah, kita lihat materi latihan soal explanation text. And now let's start for this text. And this text has two paragraphs. And as you know that in explanation text has two generic structures. Jadi dalam explanation text itu ada dua generic structure, dua struktur teksnya. Yang pertama adalah general statement, yang kedua sequence explanation. General statement ini membahas teks atau membahas sesuatu yang akan kita bicarakan secara umum. Kemudian untuk yang sequence explanation ini berisi rangkaian kejadian atau rentetan peristiwa yang akan kita jelaskan. Nah, the first questions is the text is about. Teks ini membicarakan mengenai apa? Oke. Kalau kalian mendapatkan pertanyaan seperti ini, what is the text about? Nah, berarti kalian harus memahami keseluruhan teksnya. Memahami keseluruhan teksnya nanti baru menyimpulkan apa sih yang sebetulnya dibahas di dalam teks ini. Nah, kita lihat secara sekilas ya. Yang pertama, paragraf pertama ini disebut dengan general explanation. Tadi sudah disebutkan penjelasan secara umum. Nah, yang materi ini atau teks ini yang dibahas adalah have you ever wondered how people get chocolate from? In this article, we will enter the amazing world of chocolate so you can understand exactly what you are eating. Nah, berarti ini adalah intinya adalah penjelasan secara umum tentang coklat. Nah, ini adalah paragraf yang pertama. Kemudian paragraf yang kedua, the beans are fermented for about a week, dried in the sun, and then snipped to the chocolate maker. Nah, paragraf yang kedua ini sudah bisa kita prediksi. The beans are fermented for about a week. Bean itu adalah bijinya ya, biji coklat itu difermentasikan sekitar satu minggu. Dried in the sun, dijemur di bawah sinar matahari. Nah, berarti kita sudah bisa mendeteksi atau memperoleh jawaban bahwa teks ini adalah menceritakan atau membahas tentang proses pembuatan coklat. And so, the option A is the cacao tree, pohon coklat. Kemudian option B-nya adalah the cacao beans atau biji coklat. Kemudian C adalah the raw chocolate, coklat mentah. Kemudian the making of chocolate, proses pembuatan coklat. Kemudian E, the flavor of chocolate. Nah, sudah jelas ya, tadi sudah sedikit kita bahas. Dari teks ini membicarakan atau membahas mengenai the process of making chocolate. So the answer is D. And the next four questions number 2. And take a look for the text first. The beans are fermented for about a week, dried in the sun, and then shipped to the chocolate maker. Nah, kemudian prosesnya kacang atau coklat itu bijinya difermentasikan sekitar 1 minggu. Nah, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari dan dikirim ke pembuat coklat. The chocolate maker starts by roasting the beans to bring out the flavor. Nah, kemudian setelah dikirim ke pembuat coklat tadi, dimulainya dengan memanggang kacang-kacang atau biji coklat tadi yang untuk mengeluarkan rasa. And then different beans from different places have different qualities and flavor. Nah, biji-biji yang berbeda dari tempat yang berbeda juga berpengaruh terhadap kualitas dan rasa coklat itu sendiri. So they are often sorted and
blended to produce a distinctive mix. Jadi kemudian mereka itu sering disortir atau biji-biji coklat tadi disortir dan dicampur untuk menghasilkan campuran yang khas. Nah, oke, kita langsung menuju ke soal nomor 2. What does this paragraph focus on? Paragraf ini memfokuskan mengenai apa? Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, sudah jelas ini sebetulnya dari awal. The beans are fermented for about a week, dried in the sun, and then shipped to the chocolate maker. The chocolate maker start by roasting. Nah, ini adalah tahapan-tahapan pembuatan coklat. Nah, ini dari paragraf kedua atau dari awal kalimat sudah memunculkan, sudah mengacu ke jawaban. So the answer is, atau optionnya dulu. The first one is A, the process of producing chocolate, proses pembuatan coklat. B, how to produce cocoa flavor, bagaimana sih cara memproduksi atau cara mengeluarkan aroma dari coklat tersebut. Nah, C, where chocolate come from. B, the chocolate liquor, and E, the cacao fruit. Nah, lebih tepatnya untuk jawaban yang pertama adalah the process of producing chocolate. So the answer is A. And now let's continue for the next number, for number 3. That is still the same questions, and that is still the same text, and the question is, so they are often sorted and blended to produce. Nah, the word sorted in line 5. Nah, kita lihat ya, in the line 5 they are often sorted. Nah, ini ada kata sorted ini. The word sorted in line 5 is quotes in meaning to. Nah, ini kata yang di bulat merah ini ya, sama maknanya dengan sorted. Short itu kan dipilih-pilih ya. So let's take a look for option A, arrange, combined, and then separated, distributed, and organized. Jadi yang lebih tepatnya untuk menjawab pertanyaan kata yang sama dengan sorted ini adalah dipisah-pisahkan begitu ya. So the answer is separated or C. Next, continue for number 4. There is still the same text that is about chocolates, and the question is, how does the chocolate maker starts to make chocolate? Bagaimana para pembuat coklat itu memulai pembuatan coklatnya? Well, tadi dijelaskan di paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua tadi dijelaskan ya, the beans are fermented for about a week. Jadi biji-biji coklat tadi difermentasikan selama 1 minggu, dried in the sun and then shipped to the chocolate maker. Dijemur di bawah sinar matahari, kemudian diangkut atau dibawa ke pembuat coklat. The chocolate maker, nah nih pembuat coklat ya, kita garis bawah ya. Pembuat coklat starts by roasting the beans. Nah, ini ya terlihat. Jadi pembuat coklat memulainya dengan by roasting, ya, by roasting the beans. Kita sudah dapat poinnya di sini ya. So the question is, how does the chocolate maker start to make chocolate? The answer is B, roasting the beans. Jadi kita dapat poinnya di sini untuk yang pertanyaan yang pertama, jawabannya adalah roasting the beans. The answer is B. Well, students, let's continue for next number 5. And here is the different text of explanation, and the text is about photosynthesis. And actually there are 3 paragraphs, ya, ada 3 paragraf. Teksnya membahas mengenai proses fotosintesis ya, what is photosynthesis. Oke, kita langsung menuju ke soal. What step of the hydrogen combines with carbon dioxide from the air? Nah, kalau
mendapatkan soal seperti ini ya, what step after the hydrogen combines with carbon dioxide from the air. Nah, ini harus kita baca seluruhnya ya, karena yang ditanyakan adalah step selanjutnya dari proses hydrogen combines with carbon dioxide from the air. Jadi harus kita baca detail ini ya. Nah, ini teks jawaban atau paragraf yang mengacu ke pertanyaan ini, kita lihat di paragraf yang terakhir ya. Paragraf terakhir. Nah, kita ada oksigen atau dari sini ya. What are the steps of photosynthesis process? Let me tell you the process of photosynthesis. In a series of complicated steps, the hydrogen combine with carbon dioxide from the air, forming a simple sugar. Oxygen from the water molecules is given off the process. Nah, dari sini kita dapat clue-nya ya. Dapat clue-nya in a series of complicated hydrogen. Nah, dari sini ya, the hydrogen combines with carbon dioxide from the air, forming a simple sugar, and then the oxygen from the water molecule is given off the process. Nah, ini clue-nya dari pertanyaan yang kelima. Di sini sudah ada ya. So, the answer is A. Oxygen from the water molecules is given off the process. Ini sudah jelaskan ya di paragraf yang terakhir. Well, next continue for number 6, and there is still the same text that is about photosynthesis, and the question is, what are photosynthesis needed? Nah, apa sih yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis itu? Option A, water, light, oxygen, warmth. Kita perlu air, kemudian light, cahaya, oksigen, dan warmth. Oke, sepertinya enggak ya, kita tidak memerlukan cacing di sini untuk yang proses fotosintesis. B, soil, chlorophyll, sun, humans. Tanah kita tidak memerlukan. Kemudian salah berarti ya. Option C, bulk, air, oxygen, and food. Kita tidak memerlukan bak dan oksigen juga dalam proses fotosintesis. And the option D is light, carbon dioxide, cahaya, dan karbon dioksida. Option E, candle, vitamins, and hydrogen. Candle, vitamins, hydrogen. Kita lihat ya, untuk memastikan apa sih yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis itu. Nah, kita lihat di paragraf yang pertama. Oke, itu ada kan? The word photosynthesis means putting together with the light. Nah, ini unsur utamanya adalah light, cahaya. Green plants use energy from the light to combine carbon dioxide. Nah, ini ketemu nih. Jadi, proses tanaman hijau itu membutuhkan energi yang berasal dari cahaya atau berasal dari light ya. Kemudian digabungkan dengan carbon dioxide. Nah, ini ketemu ya. Jadi, the process of photosynthesis need D, light and carbon dioxide. And the question for number 7 is, and there is still the same text about the process of photosynthesis. And the question is, what are the product of photosynthesis? Apa sih produk akhir dari sebuah proses fotosintesis itu? Option A, leaf, sugar and oxygen, root, food, and bread. Sudah jelas ya, produk akhirnya itu fotosintesis itu memproses atau menghasilkan gula dan oksigen. So the answer is B. And number 8, there is still the same text, and the question is, what kind of the text? Nah, dari awal kita sudah menjelaskan bahwa teks yang kita bahas ini adalah jenis text explanation text. That is very clear. So, the answer is D.
Well, students, next continue for the next number for number 9. That is for the different text. And the text for number 9 is about recycling. Jadi tentang daur ulang ya. There are two paragraph. The first paragraph is recycling is a collection, processing, and reuse of material that would otherwise be thrown away. Nah, ini untuk paragraf yang pertama disebut juga dengan general explanation atau penjelasan secara umum mengenai proses atau mengenai recycling ini ya, daur ulang. And for paragraph 2, paper products can be recycled, include board, cardboard containers, wrapping paper, and then office paper. Nah, ini contoh ya, contoh paper product yang bisa didaur ulang. Oke, kita langsung menuju ke soalnya for number 9. The following things can be recycled. Example. Nah, kalau mendapatkan soal seperti ini sangat mudah ya. Kita tidak usah membaca detail tentang teks ini, kita langsung bisa menyimpulkan ya. Hal-hal di bawah ini benda-benda yang bisa di-recycle, bisa didaur ulang kecuali A. Precious metals, broken glass, old newspaper, plastic spoons, and then E. Fresh vegetable and fruits. Nah, udah jelas ya, yang tidak bisa didaur ulang adalah masih yang E. Fruits, buah-buahan, dan sayur-sayuran. So, the answer is E. Number 10. And that is the same text that is about recycling. And the question is, which of the following is not the benefit of recycling? Hal-hal di bawah ini yang tidak merupakan keuntungan dari proses daur ulang itu adalah option A, it costs much money for the process of recycling. Hal ini memerlukan menghabiskan uang yang banyak dalam proses daur ulang ini. Oke, kita lihat ya. Take a look for the paragraph 1. Oke, paragraph 1. Kita lihat ya. Nah, in general, using recycled material to make new products cost less, and require less energy than using new material. Nah, ini kelihatan ya, ini ada gambaran ya, menggunakan daur ulang itu akan menghemat biaya dan akan menghemat energi juga daripada membuat sesuatu hal dengan materi atau dengan bahan yang baru. And then recycling also reduce pollution either by reducing the demand for the high pollution alternative. Nah, ini juga penjelasannya ya. Jadi bisa menghemat energi, bisa menghemat biaya, juga bisa mengurangi polusi. Nah, ini adalah the benefit of recycling. So for the answer is it costs much money. Jadi kita lihat ya, jawabannya yang tidak merupakan keuntungan dari proses recycling is A. Option A adalah memerlukan banyak uang untuk memproses recycle ini. So the answer is A. And number 11, that is still the same tag, that is about recycling process. And the question is, what we can use the ink after being separated from the paper wraps by doing the following. Example. Nah, kita lihat ya di bawah atau di teks yang mengenai recycling ini di paragraf yang kedua. Kita lihat the second paragraph. The ink skimmed, the pulp is squeezed and filtered to remove smaller contaminants. The pulp then goes to the layout when the ink separated. Nah, ini clue-nya. When the ink separated from the paper wraps and float in the squeeze, and then the next step is the ink is skimmed off
dried and used as in, or burnt as boiled food. Nah, ini ada clue-nya ya. Jadi yang tidak dilakukan setelah penggunaan ink yang terpisah dengan papernya itu adalah jawabannya yang E. Mix it with the pulp. So the answer is E. Yeah, well, students, let's continue from the next text and the next number. And that is the different text. And the text is the sense of taste is one of the person's five senses. We taste with the help of taste buds in the tongue. Nah, ini paragraf yang pertama adalah membahas atau dibahas tentang indera perasa. Ya, indera perasa adalah salah satu dari five sense, dari kelima indera panca indera seseorang. We taste with the help of taste bud in the tongue. Ya, kita merasakan dengan bantuan lidah-lidah, ya, bantuan lidah gitu, kita bisa merasakan sesuatu. So there are four main kinds of taste. Ada empat jenis rasa utama ya yang berada di dalam lidah. Sweet, manis, kemudian sour, asam, salty, asin, and bitter, pahit. Nah, jadi keempat rasa ini bisa kita temukan di dalam lidah. All other tastes are just mixed by of two or more of these main types. Kemudian, the surface of the tongue has more than 15,000 taste buds or cells that are connected to the brain by special nerves, which send called taste messages. Nah, kemudian permukaan lidah ini ya memiliki lebih dari 15.000 pengecap ya atau sel. Nah, ini terhubung ke dalam otak ya oleh saraf khusus yang mengirimkan apa yang disebut dengan pesan rasa. Oke, kita langsung menuju ke soalnya ya. We can taste any kind of food because kita bisa merasakan semua jenis makanan karena ya, kita tadi yang paragraf yang pertama kita sudah menyinggung sedikit ya. Jadi kita tidak usah membahas secara detail teks ini kalau kita sekiranya sudah bisa menemukan jawaban tersebut tanpa membaca teks detailnya. Ya, oke. We can taste any kind of food because of, kita bisa merasakan jenis-jenis makanan karena ya, A, the good smell of food, karena aroma yang dikeluarkan oleh si makanan tadi. B, four main kinds of taste, karena ada 4 jenis perasa yang kita dapatkan. Kemudian because the taste bud in the tongue, ya karena ada lidah-lidah tadi ya yang berada yang membantu kita bisa mengenalkan rasa. D, the sense of smell and sight, and then E, the taste bud on the lips around the tip to the tongue. Nah, jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kenapa kita bisa merasakan makanan yang kita makan karena tadi ya kita di paragraf yang pertama baris yang kedua itu dijelaskan tadi, we taste with the help of taste buds in the tongue. Nah, ini sudah memunculkan jawaban. So, the answer is C, the taste buds in the tongue. Yeah, number 14, that is still the same text, that is about the taste, sense of taste atau indera perasa yang ada di dalam lidah kita. The question is, when we eat very hot or cold food, nah bagaimana apa yang terjadi saat kita memakan atau mengkonsumsi makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin. Nah, kita lihat ya, itu ada penjelasannya di dalam paragraf yang terakhir. Di sini dijelaskan ya, very hot or cold sensation can make the taste bud insensitive. Ya, jadi terlalu panas atau dingin makanan yang kita konsumsi, jadi indera perasa kita akan insensitif. Food that is too hot, nih ya, food that is too hot or too cold, nih
when places in the mouth, okay, when places in the mouth, it will have no taste at all. Jadi pada saat food, makanan yang kita konsumsi terlalu dingin atau terlalu panas yang ditempatkan, yang berada di mulut ya, jadi rasanya itu sama sekali tidak ada. So we can conclude that for the answer is A. The food will lose its taste. Ya, tadi jelas ya, pada saat kita memakan makanan terlalu panas atau terlalu dingin, jadi makanan itu adalah malah tidak ada rasanya sama sekali, tidak berasa sama sekali. Jadi penjelasannya di akhir paragraf. Well, students, let's continue for number 19. That is still in the same text. That is about the sense of taste. Masih ya, teksnya masih sama dengan sebelumnya tentang indera perasa. And go for the questions. The question is the sense of smell and sight. Nah, rasa indera penciuman dan penglihatan itu. Oke, kita lihat ya, dari teks yang ada. Oke, ada di paragraf ketiga. Take a look for the third paragraph. The sense of smell and sight. Nah, ini ya, kita garis bawah dulu. The sense of smell and sight can affect taste. Nah, ini penjelasannya atau gambarannya untuk jawaban yang pertanyaan ini. Indera penciuman dan penglihatan itu akan mempengaruhi rasa dari makanan tersebut. Nah, ini dijelaskan. The good smell of food increase its taste. Jadi penciuman atau aroma dari makanan itu akan menambah rasa dari makanan itu sendiri. Similarity sama, kemudian sama dengan indera penglihatan. Attractive color can make food appear tastier and more delicious. Jadi makanan yang berwarna-warni, yang menarik itu akan membuat rasa dari makanan itu terpancar dan akan terlihat delicious, lezat. Nah, jadi indera penciuman dan indera penglihatan itu akan berpengaruh terhadap rasa suatu makanan. So the answer is B. Affect the taste of the food. Well, students, let's continue for number 20. That is the last number, and that is still in the same text with before. And go for the questions. And the question is, the purpose of the text is. Nah, kita sudah membahas tadi ya. Ini adalah nomor terakhir dari teks eksplanasi. Nah, tujuan kita mempelajari teks eksplanasi itu adalah to explain how we can taste any food in the mouth, or to give the report, or to inform how important the tongue is, or to describe the use of the tongue, or to tell the taste of the food. Nah, kita sudah mempelajari ya tujuannya, struktur teksnya. Nah, sudah pasti dan sudah bisa dipastikan bahwa tujuan kita mempelajari teks eksplanasi itu adalah to explain how and why. Jadi untuk menjelaskan apa dan bagaimana sesuatu itu terjadi. So the answer is A, to explain how we can taste any food in the mouth. Well, students, that is our discussion today about exercises in explanation text. Nah, marilah kita membahas ulang atau mau review lagi bahasan teks eksplanasi ini. Ada yang perlu kita ingat adalah 3 hal, yaitu tujuannya adalah to explain something, how and why something happened. The second one is, yang kedua adalah generic structure-nya, struktur teksnya ada 2. Yang pertama adalah general statement atau statement secara general, secara umum, and the second one is sequence explanation atau rangkaian kejadian atau rangkaian terjadinya sesuatu tersebut. Dan yang ketiga adalah the language feature atau ciri kebahasaan. Well,
I think that is enough for today. Kita selesaikan hari ini. Kemudian mudah-mudahan kalian tidak ada yang dibingungkan lagi setelah mempelajari teks eksplanasi dan contoh-contoh soal tersebut. Dan mudah-mudahan kalau ada ulangan harian, kalau ada tes, kalian sudah bisa menghadapi, sudah bisa mengerjakan dengan baik dan mendapatkan nilai yang bagus. Okay, well students, happy learning and see you on the next video. Have a nice day.